Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, kali ini Mari akan bacakan suasana love life-nya kamu untuk di sepanjang bulan Juli 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi Pisces dengan pasangan asmaranya. Ya, jadi nampak-nampaknya Mari begini ya. Mungkin hubungan kalian agak-agak ada ketimpangannya gitu ya. Jadi di situ tuh nampaknya lebih banyak ya effortnya kamu yang harus kamu lakukan, yang kamu rasa, yang kamu rasa harus kamu lakukan nanti untuk di sepanjang bulan Juli gitu ya. Banyak effortnya. Ada kemungkinan ya, misalnya effort dari sisi uang gitu. Kok rasa-rasanya kebutuhan uang kebutuhan finansialnya kalian itu tuh bisa lebih banyak untuk bulan Juli gitu ya. Tetapi alih-alih 50-50, tapi justru kayak kamu yang nanggungnya ya, yang menanggung semuanya gitu ya. Kalau walaupun ternyata andaikan jika Piscesnya sebenarnya tuh cewek, tapi kayak kamu itu tuh berfungsi ganda gitu ya. Kamu tuh kayak kerja rangkap gitu, terutama dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kamu bapak rumah tangga, berikut juga kamu bisa berperan jadi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, jadi di sini tuh effort macam-macam ya. Disesuaikan aja yang mana yang lagi PDKT, yang mana lagi pacaran, tapi intinya andilnya kamu di sana yang jauh lebih banyak. Mari lihat, mungkin kamu udah agak-agak sedikit mengalami rasa bosan sih sesungguhnya gitu ya, bosan gitu, apalagi kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama. Andaikan pun hubungan kalian masih baru-baru, tapi mari lihat udah lumayan banyak lah perjuangan kamu. Mungkin bukan hanya perjuangan uang ya, kalau masih baru-baru ya, tapi kayak ada ini loh, effort dari sisi misalnya kesabaran menunggu dia kapan datang lagi, mendekati kamu, berinteraksi lagi dengan kamu untuk menjelaskan tentang kemana nih arah hubungan PDKT-nya gitu ya. Karena posisinya di situ tuh kamu kayak lebih banyak nunggu gitu ya. Kamu banyak nunggu gitu, karena mungkin walaupun kamu mencoba menduluankan berinteraksi dengan dia ya, mungkin ya di sana tuh bisa kayak sambutannya dia ke kamu agaknya dingin gitu ya, atau tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, jadi mau nggak mau caranya kamu untuk punya effort dalam hubungan ini adalah sabar menanti. Kayak gitu ya. Jadi ya, effort itu kan tidak mesti harus selalu dalam bentuk material, dalam bentuk sesuatu yang nampak oleh mata fisik gitu ya. Kayak yang bersabar, menanti gitu ya. Coba untuk menumbuhkan diri, untuk sanggup membangun hubungan yang sehat. Itu kan juga satu effort ya kalau mari tangkap. Jadi kayak di situ tuh kamu sudah mencoba katakanlah membuat ya, tapi mungkin membuat pun kurang cocok. Tapi membuat aja lah biar gampang. Kamu tuh udah kayak berusaha membuat dirimu, mengusahakan dirimu menjadi pasangan yang terbaik, pasangan yang layak gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh sudah mendidik dirinya kamu untuk jadi seseorang tuh yang ini, yang apa ya, yang dewasa gitu loh, yang dewasa
gitu ya. Jadi kamu tuh nanti memang akhirnya banyak liatin pasangannya kamu aja gitu ya. Kamu banyak liatin pasangannya kamu aja, dan mungkin juga kayak kamu tuh pengen ngobrol gitu ya sama pasangannya kamu. Tapi setiap kamu merasa ingin ngobrol lebih panjang, lebih dalam, lebih intens gitu ya, lebih bermakna dengan pasangannya kamu, tapi pasangannya kamu itu tuh kayak yang ngelak-ngelak, seperti yang menghindar gitu ya, hanya memberikan waktu beberapa saat aja. Belum lagi kamu puas berinteraksi dengan pasangannya kamu, dianya itu tuh kok kayak kepengen cabut aja gitu, kayak kepengen pergi aja gitu ya. Apalagi nanti untuk di bulan Juli ini tuh ada sesuatu yang lagi narik perhatiannya dia. Ada sesuatu yang lagi narik minatnya dia. Ada hal baru gitu ya. Pokoknya ada hal baru yang menyita energinya dia, atensinya dia, ya, yang bikin dia itu tuh terdistract dari kamu, gitu. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang lagi bikin dia penasaran, gitu ya. Ada yang lagi bikin dia itu tuh kayak menggebu-gebu. Belum tentu itu tuh, kita lihatlah dulu ya, apa loh ini yang baru datang ini. Bukan pekerjaan, sesuatu yang bikin dia happy, sesuatu yang bikin dia senang, gitu ya. Ini tuh kayak rahasia ya, yang pengen disimpan-simpan dari kamu. Oh ya udah, nanti bakalan kamu bisa tahu tuh ngapain dia gitu ya. Entah lagi asik-asiknya nanti dia sama temen-temennya gitu ya. Jadi kok kayak hal baru itu tuh bener-beneran gak mau dia lewatin gitu. Mendingan melewatkan kesempatan untuk bercengkrama sama kamu, jalan-jalan, happy-happy, bersantai-santai, bersenang-senang gitu ya. Lebih bagus melewatkan momen dengan kamu daripada melewatkan sesuatu yang nanti narik perhatiannya dia ini gitu ya. Karena itu tuh kayak bikin dia puas secara emosional gitu ya. Kebutuhannya dia untuk memuaskan dirinya secara emosional ini tuh boleh jadi agaknya membuat dampak ya pada relationship-nya kalian. Hanya saja mari lihat, kamu itu tuh bukan tipe orang yang gegeran gitu ya Pisces, apalagi menghadapi dia di bulan Juli nanti. Kamu gak gegeran gitu, kamu bisa agak-agak yang suntuk-suntuk gitu ya, suntuk gitu ngelihat hubungan kalian, tapi bukannya kamu marah dengan apa situasinya, bagaimana dia, kamu nggak marah gitu, karena kamu itu tuh juga mari lihat secara mental dan emosional sudah sangat-sangat terkendali gitu. Jadi kamu itu tuh nggak yang bangsa cemberutan, apaan sih kamu ini pergi-pergi aja ninggalin aku, mau apa, nggak ada yang kayak gitu. Kayak kamu itu tuh nggak mau memulai memprovokasi pertempuran gitu ya. Memprovokasi adu pencak silat lidah gitu ya. Kamu nggak mau gitu ya, kamu paling hanya mendem. Mari lihat, kamu mendem dan kayak coba memahami dia, kamu coba mengerti gitu ya. Kamu juga kayak nggak egois gitu loh, bahwa hanya ada satu-satunya kamu dalam dunia ini yang perlu untuk diiniin ya, untuk yang diperhatiin ya. Kamu nggak punya keegoisan, kenarsisan seperti itu ya. Kamu tuh yang kayak ya udahlah terserah, mau ngapain aja terserah gitu ya. Paling-paling ya kamu ngomong-ngomong sendiri dalam hatimu ya, semoga dia baik-baik aja di sana gitu ya. Ya semoga dia setia, jujur ke aku, tetap mencintaiku dan sebagai macamnya gitu ya. Tetap gitu mau mikirin hal yang baik-baik gitu ya. Kamu tetap menjaga kepositifan thinking kamu ke si pasangannya kamu ini, pada keadaan hubungan kalian ini gitu ya. Nanti akan banyak penemuan-penemuan kamu tentang pasangannya kamu. Mari lihat ya, banyak temuan-temuannya kamu. Ketemunya begitu aja gitu loh,
bukan sengaja kamu cari-cari, tapi kamu ada yang 1-2 gitu ya, kok duitnya ada nih di kantong, kok lebih banyak dari yang biasanya, oh ini duit dari mana nih, dan sebagainya gitu ya. Temuan-temuan yang kayak gitu tuh ada tuh nanti. Tapi kamu tuh yang banyak diam-diam, atau misalnya yang kayak kamu menemukan, oh iya ya, dia lebih seneng tuh kongko-kongko sama temennya daripada aku, oh ya udahlah, oh begitu dia ternyata ya. Nah gitu-gitu kamu, oh dia ternyata gitu. Jadi kayak kedewasaannya kamu memang di challenge atau dibentuk nanti untuk di bulan Juli ini gitu ya. Entah pun ini tuh kayak sedang bergantian. Biasanya dia nggak kayak gini, biasanya dia mungkin kayak yang effortnya itu tuh juga banyak, effortnya itu tuh juga balance gitu. Nah namanya hidup ya kadang-kadang banyak memberi, kadang-kadang banyak diberi. Nah itu juga bisa tuh berganti. Dan saya rasa pasangannya kamu ini tuh kayak yang nanti seneng ya ngelihat kamu gitu. Maksudnya tadinya dia tuh bisa agak-agak takut nih, kamu agak-agak mencegah-cegah dia dari keinginannya dia untuk terfokus pada hal yang menyenangkan dia tadi gitu ya. Cuman nanti mari lihat dia kayak, ini Piscesnya nggak reseh, malah aku tuh dijajanin, malah aku tuh dibiarin main-mainnya lebih panjang waktunya gitu ya. Nah jadi kayak yang seneng nanti ini pasangannya kamu ngelihat kamu Pisces gitu, karena memang itu yang dia butuhkan. Dia butuh dibebaskan oleh kamu gitu ya. Dia butuh keinginannya dia itu tuh dihargai oleh kamu, dirinya itu tuh dihargai oleh kamu, keinginannya dia itu tuh tidak dilarang-larang sama kamu gitu ya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan tidak dicegah oleh kamu untuk bisa dia miliki, untuk bisa dia nikmati gitu ya. Senang hatinya ngelihat kamu gitu loh. Dan mana nanti ini bisa pasangannya kamu itu tuh agak-agak dapat pujian ini dari temen-temennya. Wah, kamu bisa mancing begini tuh, apa nggak dimarahin istrinya kamu misalnya. Nah nanti dia pasangannya kamu ini tuh Pisces bilang, enggak, aku nggak dilarang, malah nih aku dibontotin misalnya, yang kayak gitu ya. Jadi kayak nanti dia itu tuh diinget-ingetin gitu lah sama sahabat-sahabatnya, sama temen-temennya, atau sama rekan-rekan kerjanya dia gitu ya, bahwa dia itu tuh beruntung memiliki kamu sebagai pasangan hidupnya dia. Nah gitu ya. Memang sih mungkin dia nggak yang kayak ini ya, bukan yang kayak belak-belakan mau mengutarakan sama kamu gitu ya. Nah tapi itu tuh bisa hanya dia simpan sendiri untuk diketahui oleh diri dia sendiri aja gitu ya. Nah mungkin begini, untuk beberapa ini tuh nampaknya juga memang agak suportif ya hubungan kamu dengan pasangannya kamu ini Pisces. Soalnya mari lihat dengan kesibukannya kamu entah apapun itu, karena ini mari lihat kamu bukan orang yang misalnya ibu rumah tangga gitu ya, misalnya bapak-bapak gabut gitu ya, cowok-cowok yang banyak waktu kosong, atau juga cewek-cewek yang isinya itu tuh, isi hidup itu tuh tidak berarti. Mungkin kamu juga orang yang sibuk beraktivitas, nggak tahu entah aktivitas apapun itu, karang taruna kah, gotong royong bersihin paret lingkungan kah gitu ya. Entah apapun itu, saya rasa juga pasangannya kamu ini tuh ndak yang ngebatas-batasin kamu ya. Paling-paling ya sama kayak kamu juga tuh bisa agak-agak, kamu nanti gini ya, gini ya. Paling-paling hanya wejangan gitu ya, penyampaian apa kayak gitu ya, paling-paling hanya di sana. Tapi yang kayak kalau mari lihat sih
membatasi dan dibatasi, saya rasa sedang tidak berlaku dalam relationship-nya kalian. Seperti yang kayak dibiarkan bebas, tapi ketika dibiarkan bebas, tetap diingatkan untuk bertanggung jawab. Diingatkan bertanggung jawab untuk jaga diri baik-baik gitu ya. Pulang-pulang yo jangan baret-baret sana sini misalnya gitu ya. Yo pulang-pulang yo jangan motornya hilang misalnya kayak gitu ya. Pulang-pulang jangan ngeluh sakit misalnya. Ya, paling-paling kalian hanya ngingetin hal-hal itu gitu. Jadi secara garis besar, kalau mari lihat ya, walaupun mungkin kamu effortnya lumayan banyak nanti sama pasangannya kamu gitu ya, mungkin juga beberapa kamu agak-agak menemukan ketimpangan dalam relationshipnya kalian, tapi secara overall mari tangkep kamu kayak yang bisa dan mau menerima gitu. Jadi ndak yang langsung gegeran, apaan sih kok aku aja nih yang banyak berkorbannya, kok aku ini aja nih yang banyak usahanya gitu ya. Kamu akan lebih cenderung diam-diam aja gitu ya. Kamu nggak yang kayak terpancing juga secara emosional, kurang ajar itu orang, tidak adil ke aku. Saya rasa enggak ya, kamu nggak mau yang kayak gitu ya. Tapi mau juga nih beberapa Pisces ini tuh di minggu-minggu terakhir ya mau agak-agak meledak. Minggu-minggu terakhir bisa agak-agak yang ini ada argumennya antara kamu dengan si pasangan gitu ya, ada argumen, atau mungkin kamu agak-agak melayani dia dengan silent treatment gitu ya. Mau agak-agak silent treatment karena entah kamu merasa dia yang duluan begitu ke kamu gitu ya, kok ini makin dibiarkan bebas jadi kelihatan seperti mau bablas. Jadi sebelum bablas kamu ngomong sama pasangan kamu, tapi terus pasangannya kamu itu tuh kayak ngejawabin apa gitu sama kamu gitu. Kamu agak-agak mangkel sedikit dan beberapa agaknya pecah gitu ya, agak suara meninggi gitu loh, agak raut wajah itu tuh mungkin seram kayak gitu ya. Tapi hanya di situ aja, sebentar juga kamu bisa langsung baik hati lagi ke pasangannya kamu ini gitu ya. Dan kalaupun ada pasangan kamu yang aneh-aneh, bulan Juli nanti itu tuh kamu secara intuitif tuh lebih tinggi, lebih tajam. Jadi kamu tuh bisa kayak yang tahu apa-apa yang nampaknya belum bisa dilihat oleh pasangannya kamu, atau yang ini misalnya ya, pasangannya kamu itu tuh agak-agak tanda kutip nakal-nakal gitu ya. Mari lihat di sini tuh kamu yang langsung ngerti tuh. Kamu kan jeli ya melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang jujur gitu ya. Kamu tuh mental dan emosionalnya kamu, dunia mental, logikanya kamu, dan juga dari sisi batinnya kamu itu tuh bermain di sana. Jadi kamu yang langsung bisa menangkap dan mencegah hal-hal yang tidak baik, bisa dihalangi untuk terjadi. Nah, kira-kiranya begitu. Ya, intinya di situ tuh kamu adem aja ya. Kebanyakan tuh sepanjang Juli, berapa hari Juli? Nanti 31 hari, 30 hari. Gitulah pokoknya 30 hari lah katakan gitu ya. Paling-paling kesalnya kamu sama pasangannya kamu ini tuh hanya beberapa kali aja. Gitu, hanya beberapa kali aja. Selebihnya ya kamu enggak yang membesar-besarkan satu hal gitu ya. Kamu yang enggak kayak sibuk-sibuk mencari-cari yang negatif-negatif juga dari pasangannya kamu ini gitu ya. Kamu cenderung ya kata Mari tadi agaknya ngebebas-bebasin dia nih gitu. Jadi seperti yang terserah mau ngapain, tapi karena kamu ini kan tertib orangnya Mari lihat ya, terutama kalau ini pacaran, boleh bebas gitu ya, boleh ngapain aja terserah di sana, cuman harus berkabar minimal 3 kali 1 hari misalnya gitu ya. Aku tuh
aku tuh baiknya diberitahu kamu lagi ngapain sama siapa dengan apa gitu ya, aktivitas-aktivitas gitu ya. Nah, atau yang kayak misalnya terserah dah mau ngapain di luar sana, tapi ingat pulang misalnya gitu ya. Jam sekian ya mesti pulang. Tugas tanggung jawab ya mesti dikerjain. Walaupun nanti tugas dan tanggung jawab pasangannya kamu ini bisa ada beberapa itu tuh tidak dia penuhi gitu ya. Beberapa tuh tidak dia penuhi. Jadi nanti bisa tadi kata Mari double job kamu ya dalam hubungan. Misalnya yang tadinya itu tuh ngantar jemput anak tugas pasangannya kamu. Nanti bisa beberapa kali kamu yang antar jemput anak misalnya gitu ya. Jadi kayak yang ada rangkap lah gitu ya, kewajibannya dia bisa-bisa ya tidak dia penuhi dan kamu yang nge-backup, kamu yang Mari tangkap di situ tuh ngambil alih. Nah, di situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn di sana, Pisces hadir, berikut ada Libra, Aquarius, kemudian Gemini, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian di situ ada energi dari Taurus ya. Oke, baik, mungkin itu ajalah yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.